Diri kurang lebih 2 menit, habis itu langsung video pembahasan. Siap ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, video pembelajaran ini dibuat oleh saya sendiri, mahasiswa PPG Daljak Kiai Purwokerto tahap 1. Nama Didik Wahyu Utomo, unit kerja SMP Negeri 6 Lembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang berkah, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk membuka pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran kita pagi ini dapat berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik. Selanjutnya Pak Guru absen dulu untuk hari ini. Kelas 7B SMP Negeri 6 Lembang. Yeni Nur Fadilah hadir ya. Salisa Lutfiani hadir. Gian Wisma hadir. Zahra Novia hadir. Anissa hadir. Sari Saputri ya. Wiwin Sundari ya. Rahma Wulandari ya. Sinta Ayu hadir. Mila Anissa ya. Terima kasih semua anakku rajin-rajin kelas 7B. Untuk sebelum ke materi hari ini adalah PAI, yaitu materi Toharoh, Pak Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, yaitu tema 3 Toharoh, diharapkan kalian nanti bisa mempraktekkan tata cara wudhu dan tayamum dari mulai bacaan niat, prakteknya sampai nanti doa setelah kalian berwudhu atau tayamum. Paham nggih? Mari kita lihat bersama slide yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, coba kalau kalian sebelum sholat itu apa yang kamu lakukan? Berwudu ya. Apabila kamu tidak wudu, sholat kamu bagaimana? Sah atau tidak? Tidak sah ya. Jadi berwudu ini sangat wajib sebelum kalian mengerjakan ibadah atau terutama itu sholat ya. Ya, jadi pengertiannya adalah toharoh ini apa Mbak? Bersih, kebersihan atau coba Mbak Mila bacakan menurut istilah toharoh itu apa? Dibacakan ya. Membersihkan diri. Membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Iya, betul sekali Mbak Mila ya. Jadi toharoh ini adalah membersihkan diri, baik itu pakaian, tempat maupun benda-benda lain dari hadas dan najis ya. Nah, beberapa cara bersuci ya yang sudah saya sampaikan di depan itu contohnya berwudu ya. Berwudu dengan media apa? Air ya. Di tempat kamu, di rumah kamu itu banyak nggak airnya? Banyak ya.
alhamdulillah ya di tanah alam ini banyak. Jadi cara bersucinya nanti dengan air ya wudhunya ya. Lah bagaimana misalkan di musim kering, misalkan musim kering ya, itu airnya kok tidak ada ya, misalkan ya di suatu tempat, itu cara bersucinya dengan cara tayamum ya. Tayamum itu siapa Pak? Tayamum bersucinya dengan media debu atau pasir yang bersih ya, atau tanah liat, tanah yang bersih. Selanjutnya, mengapa sih kita sebelum beribadah itu harus bersuci? Alasannya apa coba? Coba Mbak Salisa, kenapa ketika sebelum beribadah kita harus bersuci dulu atau bertoharoh? Alasannya apa? Supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini ada hadis bahwa kuncinya sholat itu adalah toharoh ya. Jadi bersuci. Jadi kalau tidak bersuci maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ini contoh orang yang sedang sholat di tepi sungai ya. Walaupun beliau mungkin lagi kerja menjadi petani misalnya, itu di sawah atau di pinggir sungai tetap sholat ya. Jangan alasannya, saya kan lagi kerja, kotor, capek. Tapi kan kalau sudah waktunya masuk sholat itu tetap harus dilaksanakan. Meskipun contohnya itu di pinggir sungai ya, tapi kan itu dibersihkan dulu ya. Jadi, nah ini sebelum sholat berarti wajib berwudu. Nah ini contohnya ada anak kecil sedang wudu. Kalian sudah bisa wudu semua atau belum? Sudah nih? Ya, Pak Guru contohkan ya gerakannya dulu ya. Gerakan wudu yang pertama bagaimana? Mencuci tangan dulu ya sampai bersih. Lalu kita mengambil untuk berkumur ya. Berkumur sebanyak 3 kali ya. Lalu setelah berkumur apa lagi? Membersihkan hidung ya. Membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Sehabis itu membersihkan muka sebanyak 3 kali ya. Kemudian setelah itu membasuh tangan ya, dari ujung jari sampai siku ya, kanan dan kiri 3 kali ya. Kanan dulu, kemudian tangan kiri. Kemudian membasuh sebagian rambut ya, sebagian rambut depan, dan membersihkan telinga ya, telinga kanan dan kiri. Dan terakhir membasuh kaki dari ujung kaki sampai dari sini ya, betis sampai ujung kaki ya. Paham ya? Ya, sampai situ nanti berdoa ya. Jadi ini wudu adalah syarat sah sholat. Selanjutnya, selain sholat ya, kita disunahkan atau diwajibkan wudu itu ketika apa lagi? Coba kamu baca di atas, di depan. Ketika masuk masjid ya. Ketika memegang mushaf siapa? Al-Qur'an, itu juga harus bersuci ya. Jadi nggak boleh misalnya kamu habis bermain ya, masuk rumah langsung megang Qur'an. Boleh nggak? Enggak ya, harus bersuci dulu ya. Harus bersuci. Melafazkan Qur'an. Jadi kalian tiap hari suka ngaji apa tidak? Suka ngaji ya? Atau tadarus? Nah itu disunahkan atau diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian awal saat haji, sa'i berlari kecil, khutbah Jumat. Selanjutnya, jadi Allah ini dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan Allah itu mencintai orang yang bertaubat ya, dan bertoharoh atau
Kalian ingin dicintai Allah, disayangi Allah. Nah, salah satunya kamu harus menjaga kebersihan ya, dengan cara wudhu ya. Menjaga kebersihan yang lain juga dapat pahala tidak? Dapat juga ya. Contohnya kamu di rumah, di kelas ikut menyapu misalkan ya, menyapu, mengepel ya, membersihkan kaca dan seterusnya, itu menurut kamu berpahala tidak? Tetap berpahala, karena yang dimaksud tohara ini pengertiannya tidak hanya wudhu, tidak hanya tayamum ya, tapi juga membersihkan lingkungan sekitar kita. Paham ya? Kalian siapa yang suka membantu ibu di rumah? Coba yang suka ya. Contohnya apa Mbak? Contohnya di rumah. Iya, terus apa lagi? Iya, cuci baju. Terus apa lagi Mbak? Beres-beres, ya bagus sekali. Jadi ikut menjaga kebersihan rumah atau lingkungan juga bagian dari tohara. Paham ya? Terus kamu mandi sehari berapa kali coba Mbak? Mandinya 2 kali ya. Kalau anak perempuan biasanya rajin ya. Beda kalau anak laki-laki ya, kadang-kadang ya maksudnya mandinya kadang nggak mesti ya, kadang sehari sekali ya. Tapi saya yakin anak-anak sebelum ke sekolah ya sudah mandi semuanya. Ya walaupun akhir-akhir ini agak dingin ya, tapi tetap kalau ke sekolah ya mandi. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi maksudnya kebersihannya tidak hanya wudhu dan itu ya, tayamum, tapi juga mencakup kamu membersihkan diri dan seterusnya. Nah ini, mari kita lihat ini macam-macam najis ya. Jadi Pak Guru juga akan menjelaskan macam-macam najis. Jadi najis ini ada berapa Mbak? Ya, jadi najis ini dibedakan menjadi 3 apa saja Mbak? Najis yang ringan, sedang, dan berat ya. Kalau yang najis ringan sih contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ya, gimana? Air liur ya, misalnya air liur ya. Misalkan kamu kalau tidur bangun kan ada air liurnya ya, itu juga najis, tapi najis ringan ya. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau najis ringan ini dengan cara diusap atau dipercikan air ya, air ataupun sama tisu ya, nanti itu jadi supaya bersih ya, betul. Yang kedua najis sedang. Najis sedang ini contohnya kamu kena apa Mbak misalnya? Iya, pintar. Jadi misal kamu lagi jalan ya, nggak sengaja menginjak kotoran ayam dan seterusnya ya, nah itu termasuk najis Mbak? Najis ya. Walaupun kamu pakai sandal ya, tapi kan tetap ada yang kena misalnya. Misalnya kamu habis megang, ada yang melihara kucing, ada ya. Ya itu juga ada najisnya Mbak ya. Ya itu juga najis sedang ya. Itu juga habis megang tolong dicuci ya. Cara membersihkannya dengan dicuci pakai sabun ya. Pakai sabun dengan air yang mengalir ya. Selanjutnya najis yang berat, itu sih najis yang terkena apa ya Mbak? Najis berat ini ada yang tahu? Misalkan di dekat rumah kamu ada yang melihara anjing, maaf, mungkin tidak ya, tapi mungkin ada yang pernah dijilati anjing misalnya. Nah itu yang dimaksud hadis berat. Yang kedua, hadas berat itu misalkan maaf, bagi ibu-ibu itu sehabis melahirkan dan seterusnya itu juga terkena najis yang cukup berat. Cara membersihkannya bagaimana? Ada yang tahu? Kalau kena najis berat,
Iya, pinter. Membasuh dengan air mengalir ya, 7 kali ya. Dan terakhir dibasuh dengan debu atau tanah yang bersih. Jadi betul sekali ya Pak. Dibasuh dengan air mengalir 7 kali dan terakhir dengan tanah yang bersih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ya? Oke, yang kedua, cara membersihkan najis. Yang kedua adalah dengan cara wudhu. Ya, kalau najisnya ringan itu berwudhu. Misalnya begini, kamu mau sholat ya, nanti sholat zuhur. Padahal kamu sebelumnya sudah main dari rumah teman misalnya. Nah itu kan sebelum kamu sholat, kamu harus mencuci tangan atau badan ya, dan juga berwudhu. Paham ya cara membersihkan najisnya kalau najisnya kecil. Lah, bagaimana kalau kamu najisnya besar? Nah, ini kan maaf anak perempuan kan sudah datang bulan ya maaf ya. Nah itu kalau sudah berhenti itu wajib yang namanya mandi. Ya, kabur bicara pelajaran ya bukan sorong ya. Jadi kamu harus mandi supaya suci boleh sholat kembali. Lengkap kalau saya memahami gimana? Ya nanti kamu nggak boleh dulu sholat, belum sah nanti sholat atau ngajinya belum boleh. Makanya kamu harus tahu ketika sudah selesai datang bulan itu wajib mandi. Paham ya? Termasuk yang sudah melahirkan itu wajib. Berikutnya, suara saya bisa lumayan kedengaran ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya najis lainnya. Jadi kalau zaman dulu, zaman sebelum Islam atau yang dulu, katanya kalau kena najis itu dosa, ya. Terus caranya itu sebelum Islam itu dulu merobek pakaian yang kena najis, ya. Terus memotong anggota badan yang terkena najis. Jadi ngeri ya dulu ya aturannya ya sebelum Islam. Tapi dalam Islam itu tadi sudah dijelaskan cara membersihkan najis itu antara lain berwudu, mandi dan tayamum. Jadi itu kan yang atas syariat yang sebelum Islam ya, sebelum Islam datang. Kalau yang bawah setelah Islam. Kemudian cara membersihkan benda yang terkena najis, Mbak. Coba dibaca Mbak caranya gimana? Yang bawah. Iya, benar sekali. Jadi ketika misal kamu punya apa ya, sepatu ya, sepatu kan buat jalan kan, maaf terkena najis ya. Jadi pastikan anak-anak kalau pulang itu dicuci, yang minimal disiram bawahnya ya, disiram. Seminggu sekali ya dicuci lagi, dicuci supaya sepatunya bersih, kaos kakinya juga ya. Kan kamu tahu sendiri kalau kalau kaos kaki jangan dicuci ya, baunya kan luar biasa ya. Tapi saya yakin anak-anak putri ini rajin-rajin semua, ya. Jadi pasti setiap minggu dicuci, baik bajunya, baik sepatunya, kaos kaki dan seterusnya. Mudah-mudahan anak laki-laki juga ya. Nah ini, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Jorok apa tidak? Jorok ya, jorok umum nggak bersih ya. Nah ini maksudnya, ini kalau orang seperti itu mempraktekkan toharoh apa enggak? Tidak nih. Soalnya apa? Contohnya itu membuang sampah sembarangan ya. Kamar mandinya kotor, terus itu ada hewan apa itu? Iya, berarti halal atau haram? Haram nih, nggak boleh dimakan. Walaupun ada yang bilang
bilang dagingnya sangat enak ya, lezat dan seterusnya, tapi diharamkan dalam agama tetap tidak bisa boleh dimakan ya. Tapi yang namanya kelas 7B nggak pernah yang namanya makan daging kayak gitu ya. Jangan sampai nih. Berikutnya macam-macam najis tadi sudah saya jelaskan ya. Ada yang najis ringan ya. Najis ringan itu tadi contohnya kamu meludah itu atau habis tidur itu di bawah muka kamu ada bekas air liurnya, itu segera dibersihkan ya. Atau mungkin yang punya adik bayi yang masih kecil itu juga kalau kena kencingnya itu termasuk najis ringan, dengan catatan bayinya hanya minum ASI itu najis ringan. Nah ini ada yang masih punya diri bayi, mungkin ada yang masih di bawah 2 tahun, itu kalau kamu menggendong kena pipisnya itu najis ringan. Kemudian najis berat. Tadi saya sudah singgung di atas. Jadi najis berat itu misalkan kamu dijilat anjing misalkan ya. Itu cara membersihkannya bagaimana Mbak? Coba dibaca itu yang bawah. Cara membersihkan najisnya dengan cara dicuci dengan air mengalir 7 kali dan terakhir itu dibilas dengan tanah. Maksudnya tanah yang bersih ya. Nah, ini yang nggak boleh dimakan ya. Tadi pagi Pak Guru lihat di berita itu di Jakarta ada orang yang menjual daging anjing ya Pak ya. Kira-kira haram apa halal? Haram ya. Jadi tadi di berita itu sudah ditangkap orang yang menyembelih menjual daging anjing. Nah, kira itu haram. Kenapa sih haram anjing? Loh ya karena itu kamu lihat sendiri kan, giginya bertaring ya, kemudian intinya kotor lah, kotorannya ya, seperti babi itu. Nah, ada yang namanya najis pertengahan. Maksudnya sih bagaimana? Nah, misalkan kamu, siapa yang pernah sakit muntah-muntah, pernah nggak? Pernah ya? Ya, Pak Guru juga pernah ya, pernah sakit muntah dulu. Nah, itu juga contoh najis pertengahan ya, najis sedang ya. Nah, terus misalkan, maaf kamu kentut ya, kamu ke toilet, itu juga najis sedang apa ringan? Toilet sedang ya, harus dibersihkan ya. Berikutnya, nah itu cara membersihkannya tadi sudah paham lagi. Misal kamu ke toilet ya, disiram dan seterusnya lah, udah bisa semuanya ya. Berikutnya disiram ya, jadi bekas kita kencing itu disiram. Jangan maaf kayak anak laki-laki kadang itu kencing sembarangan, itu nggak boleh nih. Selain itu dosa juga melanggar etika di masyarakat, jadi tidak boleh kencing sembarangan. Nah, maka kalau di Arab sana kan airnya sedikit ya. Jadi zaman dulu, zaman Nabi itu kan airnya dulu sedikit ya. Jadi beliau itu sahabat itu mensucikannya kalau ke toilet itu pakai batu. Apa bisa kok batu? Ya karena terpaksa ya. Pakai batu sama debu. Nah, ini ada beberapa cara untuk bersuci dengan air digeserkan ke tanah. Misalkan kamu di rumah ada keset nggak rumahnya? Ada ya.
Jadi kalau kamu masuk kan seharusnya sepatunya dilepas ya. Kamu keset dulu ya, jadi supaya bersih ya. Ya kecuali maaf kalau rumahnya masih tanah ya masuk aja nggak apa-apa ya. Ini maaf misalkan. Tapi kalau rumah kamu sudah ada zubinnya ya dilepas anak-anak menjaga kebersihan. Apalagi lagi pandemi COVID, tak bolehkan anak-anak untuk selalu menjaga 3M plus 3M sih atau tak? Ada yang tahu? Rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker kalau bepergian, kemudian menjaga jarak. Ya. Jadi besok ketika minggu depan sudah ke sekolahan juga tempat duduknya seperti ini untuk ya menjaga jarak. Oke. Selanjutnya dijemur dengan kering. Nah, misalkan kamu mencuci baju itu harus dijemur, dia harus suci, biar bersih. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan di depan nih. Najis ada di jenisnya ada di apa saja? Ya, najis ringan atau apa? Najis sedang namanya mutawassit. Najis berat namanya mughalladzah. Ya. Kemudian ya ini ulang lagi supaya kamu jelas. Jadi cara membersihkannya tadi dengan ada yang cukup dipercik air ya, ada yang harus dicuci ya, dicuci tempat yang terkena najis ya. Misalkan baju kamu kena najis dede bayi misalkan, itu kan harus dicuci nih. Jangan masih dipakai nanti baju itu buat sholat sah enggak misalnya. Yang bukan sah nih, harus dicuci dan seterusnya nih. Kemudian dengan cara mandi wudu ya, tayamum. Nah ini bedanya sih apa? Hadas kecil dengan besar. Coba lihat bedanya apa? Hadas kecil dengan hadas besar. Bedanya apa? Ya kalau hadas kecil itu maksudnya hadas yang berupa ya misalkan kamu ke toilet itu masih hadas kecil ya, hadas kecil. Kalau hadas besar contohnya kalau yang perempuan itu misal datang bulan itu termasuk hadas besar dan wajib membersihkannya dengan mandi. Paham ya? Kamu mandi besar udah paham caranya belum? Insya Allah sudah lah ya. Intinya semua anggota tubuh itu harus terkena air, paham ya? Dari ujung sini rambut sampai ujung kaki. Ya. Jadi makanya ada yang bilang itu mandi keramas. Nah, misalkan kamu kok sudah wudu ya, mau sholat, tiba-tiba ada teman kamu laki-laki yang jahil misalnya menyentuh, nanti wudu kamu batal apa enggak? Ya ada pendapat ulama itu batal ya, makanya kamu harus wudu kamu. Atau misalnya kamu sudah wudu, kok kamu tidur ya, misalnya tertidur ngantuk ya. Nah kalau kamu habis tidur mau sholat, wudu lagi enggak? Wudu kamu enggak? Karena sudah wudunya udah fatal kalau kita tidur, paham ya? Jadi kalau misal tidur itu wudunya harus wudu kembali ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, rukun wudu apa saja macamnya Mbak? Ya pertama niat. Rukun ini maksudnya yang wajib loh ya, yang harus dilakukan rukunnya. Kalau salah satu nggak dilakukan